Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kembali beribadah Bapa untuk memuluskan hari Sabat. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan dan menyenangkan hatimu, menjadi korban yang berdoa harum bagi Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Bapa, berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, haleluya. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Kita memasuki ibadah pertama di awal tahun ini. Kita sudah masuk di ibadah pertama tahun ini. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Minggu lalu, seperti biasa, saya selalu bertanya, apa yang saya sampaikan minggu lalu masih ingat apa tidak? Masih ingat apa tidak? Supaya apa saya bertanya begitu? Haleluya. Untuk mengingatkan kita, bahwa kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jangan hanya didengar baru dilupakan, Menjaga lidah. Iya. Siapa kemarin tahu ayatnya dari mana? Dari mana kemarin ayatnya? Jika ingin melihat hari yang baik, jaga lidah. Iya, Mazmur 30, Mazmur 34 di sana dikatakan kalau kita memasuki tahun yang baru, kita harus membawa persembahan, membawa persembahan. Tetapi persembahan kita itu harus yang baik, Bagaimana caranya? Dengan menjaga lidah kita, Puji Tuhan. Ternyata masih ingat juga firman Tuhan minggu lalu. Sekarang kita memasuki tahun baru, Tahun baru. Apa pesan Tuhan di tahun baru ini? Kita buka dari 2 Tawarik pasal 17. Apa pesan Tuhan di tahun baru ini? Kita buka 2 Tawarik pasal 17. 2 Tawarik pasal 17 dikatakan 2 Tawarik. Saya lihat dulu. 2 Tawarik 29 ayat 17 2 Tawarik 29, kita buka sama-sama, kita belajar dari sana. 2 Tawarik 29. Dapat? Amin. 2 Tawarik 29 ayat 17. Tahu ada tahun baru? Pergantian tahun. Tahun baru berarti bulan pertama hari pertama. Hari itu tahun baru, nggak mungkin bulan kedua, Bulan pertama, hari pertama itu tahun baru. Kita pelajari di sini apa yang dilakukan Raja Hizkia di bulan pertama, hari pertama. Ini juga yang mau kita ikuti nanti. Apa yang dilakukan Raja Hizkia di bulan pertama, hari pertama di tahun baru. Itu juga yang mau kita ikuti nanti. Yang apa yang dilakukan Hizkia kita teladani, kita teladani apa yang dilakukan Hizkia di bulan pertama, hari pertama. Ayo sama-sama kita baca di 2 Tawarik 29 di ayat 17. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai Tuhan dan menguduskan seluruh umat Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Jadi dari ayat ini jelas apa yang dilakukan Hizkia di bulan pertama, hari pertama? Apa yang dilakukannya? Menguduskan rumah Tuhan. Gak sama-sama bilangnya. Apa yang dilakukannya? Menguduskan rumah Tuhan. Itu. Jadi inilah yang mau kita teladani. Ini mau kita teladani. Apa yang dilakukan Hizkia? Firman Tuhan dicatat untuk menjadi teladan, untuk kita teladani,
raja sebelum Hizkia disebut di sini Raja Asa, ya. Raja Asa di situ dia meninggalkan Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan, ya, sebelum Hizkia. Tetapi Hizkia di sini memulihkan kembali, menguduskan kembali, ya, menguduskan kembali apa yang telah dilakukan oleh Raja Asa. Ya, sebelum Hizkia ada Raja Asa yang mencemarkan rumah Tuhan, ya, sebelum itu, ya. Tetapi Hizkia menguduskannya kembali, Kalau saudara baca nanti dari atas, dari pasal 1, ya, dari pasal 1 kalau saudara baca nanti sampai terakhir. Sebelum Raja Hizkia ada Raja Asa, ya. Raja Asa itu mencemarkan bait Tuhan, mencemarkan rumah Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan dia. Tetapi di sini Hizkia menguduskannya kembali, ya, Hizkia menguduskannya kembali, ya. Coba kita lihat di ayat berapa tadi katakan itu, coba saya lihat ya. 2 Tawarik 29 tadi, supaya pas. Ayat 19, 2 Tawarik 29 ayat 19-nya. Coba 2 Tawarik 29 ayat 19, itu Raja Asa, ya, mana tadi? Ayat 19-nya saya baca tadi, ayat 17-nya kan. Ayat 19-nya saya baca, coba sini. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahas, Raja Ahas rupanya, ketika dia berubah setia pada masa pemerintahnya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. Raja Ahas rupanya, ya. Jadi sebelumnya Raja Ahas itu berubah setia kepada Tuhan, artinya meninggalkan Tuhan dia. Tetapi Hizkia pertama, di hari pertama, artinya di tahun baru, ya, di tahun baru, dia mulai menguduskan rumah Tuhan kembali, ya. Ini yang mau kita teladani, ya. Apa yang, ya, kalau kita berubah setia tahun lalu, ada yang tak benar, ada yang terbuang. Ini kan ada yang dibuang. Yang membuang itu apa? Ya, Raja Ahas itu sudah dikembalikan kembali, ya, dikembalikan kembali barang-barang yang dibuang itu, artinya hukum-hukum yang tak dikerjakan dikembalikan lagi, ya. Ya, itu maksudnya Raja Hizkia menguduskan kembali. Kita baca kembali ayat 17, dikatakan pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Nah, ini bulan berapa ini? Bulan pertama. Iya, bulan pertama. Di tanggal 1 kita mulailah pengurusan rumah Tuhan. Oke? Sebelum ke sana, saya mau tanya dulu. Ya, saya mau tanya dulu. Tadi sudah disampaikan WL tadi. Apa itu rumah Tuhan? Apa itu rumah Tuhan? Kalau orang bilang rumah Tuhan itu gedung. Ya, gedung itu rumah Tuhan, gedung gereja itu rumah Tuhan. Ya, benar. Alkitab atau firman Tuhan, rumah Tuhan itu adalah tubuh kita sendiri. Amin. Ya, memang benar rumah Tuhan itu gedung, tapi itu secara fisik. Tetapi secara rohani, di hadapan Tuhan, gedung itu nggak berguna. Nggak berguna gedung itu nanti contohnya kalau ada bencana, banjir atau longsor atau gempa, hancur gedung itu, ya kan? Lagi pula di mana-mana pun kita bisa ya. Tapi Tuhan, rumah Tuhan yang sebenarnya itu adalah tubuh manusia. Haleluya. Tubuh manusia. Kita sambil belajar, ya, sambil belajar kita supaya kita, ini pengajaran yang penting, ya. Enggak semua gereja mengajarkan tubuh manusia itu rumah Tuhan, enggak semua gereja. Ya, saya sudah ada belajar di beberapa gereja-gereja, enggak semua mengajarkan tubuh itu rumah Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak baca firman, nggak tahu ada tertulis itu bahwa tubuh itu rumah itu rumah Tuhan. Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena mereka nggak membaca firman. Coba saya tanya dulu,
Ya, memang inilah pentingnya kita mengajar sekolah minggu ya. Anak-anak pun harus tahu. Sekolah minggu harus tahu bahwa tubuh kita itu adalah rumah Tuhan. Diajarkan sejak kecil. Ya, diajarkan sejak kecil. Ya. Di mana ayat? Coba siapa yang tahu di mana ayat? Hah? Siapa yang tahu di mana ayat? Korintus. Iya. Jadi jangan harus mengerti itu pengajaran dasar. Itu doktrin dasar itu. Kalau itu pun nggak tahu, saya rasa itu perlu diajarkan dari sekolah minggu bahwa rumah Tuhan adalah tubuhmu. Ayo kita buka yuk. 1 Korintus di pasal berapa ya? Ayat pasal 3. Pasal 3. Jadi ini pengajaran dasar ini dari sekolah minggu harus tahu. Tadi dikatakan pengudusan rumah Tuhan dilakukan pada hari pertama bulan pertama. Pertanyaannya apa itu rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu bahasa lainnya baik Tuhan, baik Allah sih misalnya. Tapi sebenarnya baik Tuhan ya, sama itu. Ayo 1 Korintus pasal 3 ayat 16. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 biar mengerti ya. Ini sekolah minggu perhatikan. Ini hal yang dasar ini. Kalau ini pun nggak tahu, ini memang nggak semua gereja mengajarkan. Kenapa? Karena mereka nggak tahu atau nggak mau tahu, nggak baca firman. Ya. Apa dikatakan di sini? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Tuhan dan bahwa Roh Kudus Tuhan diam di dalam Kamu. Ya. Kan jelas kan? Tidak tahukah kamu adalah baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan? Dan bahwa Apa alasannya kita dikatakan baik Tuhan? Alasannya karena apa? Alasannya karena Roh Tuhan diam di dalam kamu, Roh Kudus. Jadi kalau nggak Roh Kudus diam di dalam kamu belum baik Tuhan, belum. Ada alasannya, bukan sembarangan kita dikatakan baik Tuhan. Ada alasannya karena Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, saya katakan ini baik Tuhan, bukan baik Allah. Ya, Allah lain. Allah itu Tuhan orang lain itu. Ya, memang tulisannya sini Allah, tapi itu Allah itu tidak. Kita bukan Allah, kita Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus. Jangan sama-samakan Allah dengan Allah, itu beda itu. Ya, itu bukan Tuhan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Tuhan, baik Roh Kudus? Saya kasih pertanyaan dulu. Adakah agama lain yang Tuhannya tinggal di tubuh manusia? Ada? tidak ada. Gak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Ada agama yang Tuhannya tinggal di gunung-gunung, mereka menyembah gunung. Ada yang Tuhannya di pohon-pohon, mereka menyembah pohon. Ada yang Tuhannya di laut, mereka menyembah ke laut. Ada itu. Roro Kidul itu di laut. Ya, mereka antar sesajen di laut. Ada yang di pohon-pohon. Saya pernah dulu jalan-jalan ke Samosir, ya. Saya lihat mereka membuat sesajen di bawah pohon. Heran juga ya, di zaman modern masih ada orang antar sesajen di bawah pohon. Ya, masih ada. Ya. Pergilah ke Samosir sana, ada yang membuat sesajen di bawah pohon. Ya, Tuhannya pohon. Ada di gunung, ada di kuburan, ya. Jadi antar sesajen ke kuburan, itulah Tuhannya. Macam, ya. Tapi Tuhan kita di mana tinggal? Di tubuh kita. Cuma kita satu-satunya kepercayaan yang Tuhannya tinggal di dalam tubuhnya, tubuh pengikutnya, tubuh yang percaya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mau tinggal di tubuh orang yang percaya sama Dia? Kenapa? Hah? Tuhan mau tinggal di dalam tubuh kita. Ya. Karena Tuhan menaruh di dalam diri kita ada hati. Ya. Aku memberi kamu hati yang baru, katanya. Hati yang baru. Dari sana akan terpancar aliran-aliran air untuk membersihkan. Ya. Ini
Coba kita buka di Yohanes pasal 8. Karena dikatakan, tidak tahukah kamu adalah bayi Tuhan dan Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam kamu. Ya, Roh Kudus Tuhan di dalam kamu. Jadi itulah alasannya Dia mau tinggal di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena Tuhan mau menempatkan aliran-aliran air di dalam tubuh kita. Haleluya. Untuk membersihkan, menyucikan. Ya. Ayo, Yohanes pasal 8. Kalau orang nggak punya Roh Kudus, dia belum baik Tuhan. Ya. Ayo, Yohanes pasal 8 ayat 37. Yohanes pasal 7 ayat 37. Ya, Yohanes 37 ayat 37 saya baca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, ya, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci. Ya, di sini dikatakan apa? Yang percaya Yesus sebagai Tuhannya. Ya, yang percaya dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. Karena kenapa Tuhan mau tinggal dalam tubuh kita? Karena dalam tubuh kita ada hati kita Tuhan, hati yang baru. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita hati yang baru. Ya, di mana hati itu nanti ada aliran. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus artinya belum naik ke sorga. Tumbuh mati disalib, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Itu maksudnya dimuliakan. Ya, ya, itu dia. Jadi Roh Kudus di dalam hati kita akan mengalir air yang akan nanti membersihkan. Pernah saya lihat suatu contoh. Ada atau analogi ya, ada satu gelas air kotor. Ya, satu gelas air kotor. Dituangkanlah air bersih, ya, perlahan-lahan. Dituangkan air bersih perlahan-lahan ke dalam gelas yang kotor ini. Ya. Perlahan-lahan dituangkan, sedikit. Ternyata air yang bersih tadi mendorong air yang kotor di dalam gelas tadi. Didorong keluar pelan-pelan, didorong keluar pelan-pelan. Lama-lama air yang kotor dalam gelas itu tergantikan dengan air yang bersih. Jadi air bersih membersihkan hati kita. Makanya dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Ya, kita bebaskan Roh Kudus mengalir di hati kita, membersihkan hati kita perlahan-lahan. Ya, nggak bisa sekejap, nggak bisa sebulan, nggak bisa 1 tahun, nggak bisa. Bertahun-tahun. Tergantung bagaimana kita mengalirkan aliran air itu. Kalau kita alirkan aliran itu deras, cepat sih kalau deras kita alirkan aliran. Tapi kalau kita alirkan aliran air itu lambat, dia bersih bisa bertahun. Ada orang 20 tahun saya kenal, 10 tahun kenal Tuhan Yesus, tapi karakternya nggak berubah, gitu-gitu aja terus. Siapa yang salah? Ada Roh Kudusnya, berbahasa roh. Siapa yang salah? Ya, siapa yang salah? Apakah aliran-aliran air tadi atau aliran-aliran itu sumbat? Ya, perhatikan ayat ini sekali lagi. Suruh bertobat kita, bersihkan hatimu. Makanya setiap orang, khususnya orang anak ya kan, setiap tahun baru ngapain? Bersih maaf-maafan. Tujuannya apa? Membersihkan hati. Ya, kalau soal maaf-maafan di mulut semua bisa. Ya maafkan aku ya maafkan ya, di mulut semua bisa. Di hati apa semua bisa? Belum tentu. Kalau di mulut semua gampang bilang minta maaf. Ya. Kalau membersihkan di hati apa bisa segampang itu? Belum tentu. Perlu pertolongan Roh Kudus, perlu aliran-aliran air hidup. Amin. Kenapa
Kenapa orang bisa menyimpan dendam, sakit hati, kepahitan sampai bertahun-tahun, sampai mau mati pun, napasnya sudah di tenggorokan, nggak mau mengampuni. Ada saya kenal, sudah mau mati, sudah di tenggorokan napasnya, nggak mau mengampuni. Kenapa? Karena nggak sanggup. Bukan nggak mau, nggak sanggup. Ya, jangan saudara pikir yang masalah mengampuni, masalah mau nggak mau, nggak sanggup. Ada yang nggak sanggup mengampuni. Ya, jangan pikir belum tentu orang itu nggak mau dia, tapi nggak sanggup, nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena nggak ada Roh Kudus, nggak ada aliran air, mati. Kalau nggak ada aliran air, mati. Kenapa dikatakan Roh Kudus di sini lambangnya air? Kenapa Roh Kudus lambangnya air? Air mencari yang rendah. Benar. Yang pertama adalah air sumber kehidupan. Kehidupan. Berapa lama orang tahan nggak minum air? Berapa lama? Hah? Berapa lama orang tahan nggak minum air? 3 hari, 7 hari? Sebentar. Saudara nggak makan, tahu tahan 7 hari atau berapa hari tahan nggak makan? Kalau minum air nggak sampai. Bahasa apanya, dehidrasi dia, lemas, langsung lemas semua tubuh, lemas. Mati kehausan ada. Ya, nggak makan mungkin tahanlah 7 hari, tapi kalau nggak minum air atau mungkin ada yang keluar, ya nggak bisa. Air itu lambang kehidupan, sumber kehidupan. Suatu planet, kalau nggak ada di planet itu airnya, itu namanya planet mati, nggak ada kehidupan. Ya, padang gurun itu nggak ada air, nggak bisa hidup di sana, mana ada gersang, nggak ada pohon. Ya, itu maksudnya. Makanya dikatakan aliran air hidup. Itu yang membersihkan hatimu nanti. Bisalah kita memasuki tahun baru dengan hati yang bersih, hati yang suci. Makanya dikatakan kuduskanlah rumah Tuhan, menguduskan rumah Tuhan. Ya, menguduskan rumah Tuhan. Kenapa di sorga ada sungai air kehidupan? Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Itu melambangkan hati. Hatimu harus jernih bagaikan kristal kalau mau masuk Yerusalem baru. Itu artinya. Ya. Kalau mau masuk Yerusalem baru itu khusus untuk para raja. Kalau di luar ada di luar. Namanya Firdaus. Itu di luar, nggak bisa masuk ke kota raja. Kota raja itu Yerusalem baru. Ya, dia bentuknya kubus, petak, panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Temboknya terbuat dari 12 batu berharga, berkilau-kilauan kalau dibaca nanti di Wahyu. Lapis pertama batu ini, lapis kedua batu ini, berkilau-kilauan. Saya pernah lihat di YouTube, orang coba menggambarkannya. Orang masih menggambarkan aja lewat YouTube, udah begitu indah. Apalagi kita lihat langsung nanti aslinya. Tapi nggak bisa masuk ke sana kalau hatimu nggak jernih bagaikan kristal. Nggak bisa, jangan harap. Menengok-nengok dari luar aja lah. Ya, kalau tinggal di Firdaus berarti hanya bisa nengok-nengok dari luar. Wah, indah kali kota itu ya, indah kota itu, tapi nggak dikasih masuk. Masih penting bisa nengok-nengok dari luar, ya nggak masuk ke surga cuma ada lagi. Ya, itu nggak percaya Tuhan Yesus, nggak bisa masuk ke surga. Yang bisa masuk ke surga pun belum tentu bisa masuk Yerusalem baru. Yerusalem baru itu khusus orang-orang yang hatinya jernih bagaikan kristal. Ya, hatinya jernih bagaikan kristal. Saya nggak bisa menggambarkan macam mana jernih bagaikan kristal, nggak bisa saya gambarkan. Pernah lihat kristal? Hah? Sebenarnya kristal itu arti bahasa lainnya itu kaca, itu sebenarnya. Cuma dibilangkan kristal berkereng. Sebenarnya kacanya itu.
Pernah lihat kaca? Pernah. Saking jernihnya nggak tahu di depan ada kaca? Pernah. Nah, iya itu lah. Saking jernihnya kaca itu, saudara nggak tahu situ ada kaca, saudara jalan, terantuk sama kacanya. Ya, saya pernah ya, terantuk ke kacanya. Itu saking jernihnya kacanya. Itulah hati kita di hadapan Tuhan, jernih bagaikan kristal. Orang bisa lihat tembus. Tidak ada sedikit pun noda, tidak ada sedikit pun apa-apa. Bersih sebersih-bersihnya. Ya, bersih hati kita. Gak ada kebencian, gak ada amarah, tidak ada kepahitan, gak ada apa namanya, pilih kasih. Gak ada, semua adil, tidak ada ketidakadilan. Itu maksudnya. Tidak ada noda, tidak ada celah, tidak ada dosa. Jernih, bersih. Sungai air kehidupan, ya. Gak semua orang bisa masuk ke sana, gak semua. Mempelai, Alkitab mencatat hanya mempelai Kristus yang hatinya jernih bagikan kristal, ya. Itulah tujuannya dari aliran air Hidup. Itulah Roh Kudus. Kalau alirannya pelan, lambatlah bersih. Kalau alirannya deras, cepat bersih. Sama kayak seperti kita membersihkan atau mencuci apa lah katakan, mencuci sepeda motor atau mencuci mobil, atau lebih ringan lah, atau mencuci piring lah. Kalau airnya lambat, lama nggak selesai? Lama. Coba kalau airnya kencang, cepat selesai. Demikian juga kita, kalau lambat Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, lama kita dirubah. Tapi kalau Roh Kudus leluasa bekerja di hati kita, dia cepat kita berubah. Jadi biarlah Roh Kudus leluasa. Bagaimana cara Roh Kudus leluasa? Jangan sumbat alirannya. Jangan bantah. Jangan dibantah-bantah pasal Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus bilang ini dibantah, enggak, jangan dibantah-bantah. Roh Kudus sudah gerakkan kau berdoa, masuk. Lu sudah dibantah. Kadang Roh Kudus sudah membangunkan berdoa, ya berdoa. Jangan lagi bantah, Tuhan sebentar lah Tuhan, sebentar lagi. Jadi lolos. Ya, sering kita kayak gitu kan? Dibangunkan jam sekian, dibantah, sebentar lagi lah Tuhan, lolos. Jangan bantah. Itu aliran Roh Kudus itu mempercepat, memperluas. Jangan bantah Roh Kudus. Ya. Tahun pertama, bulan pertama, tugas kita satu, menguduskan rumah Tuhan. Ya, menguduskan rumah Tuhan. Cara menguduskannya bagaimana? Jangan bantah Roh Kudus. Ya, jangan bantah. Kalau Roh Kudus bilang bangun berdoa. Ya. Kadang Roh Kudus mau menggerakkan kita melakukan hal-hal yang kita nggak duga. Ya. Hal-hal kecil. Ya. Kadang-kadang bisa Roh Kudus menggerakkan, si Anu lewat, senyumin katanya. Ya. Kalau kita turuti, kita senyum, kita sapa, mau terhibur orang. Mau terhibur. Roh Kudus menggerakkan nanti. Ya. Apa kata firman Tuhan? Setiap perkara kecil. Setiap perkara kecil. Ya. Hal-hal kecil. Contohnya kalau suamimu pulang, apa kesukaan minumannya, bikinkan. Kopi, ya, bikin. Bikinkan hal-hal kecil. Ya. Kalau istrimu kira-kira udah capek, contohnya kerja, tergerak kita mau mengusut, ya usut istrimu, macam hal-hal kecil kayak gitu. Ya. Hal kecil, kenapa? Itu kalau Roh Kudus bekerja di hati kita, yang baik tujuannya, semua yang baik. Buah-buah Roh Kudus itu tujuannya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu tujuannya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu tujuannya. Ya. Kelemah lembutan, kesetiaan dan pengendalian. Iya, penguasaan diri, itu tujuannya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengarahkan ke sana.
Ya, nggak ada pimpinan Roh Kudus mengajak kita mau ribut, nggak ada. Kalau saudara ribut itu bukan pimpinan Roh Kudus, nggak ada, itu bukan pimpinan Roh Kudus. Apa yang dicatat Galatia? Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Hukum dunia, hukum surga pun nggak ada. Hukum dunia pun nggak ada yang menentang dua roh. Apalagi hukum surga nggak ada, hukum Taurat nggak ada. Yang baik ya semua dikerjakan Roh Kudus, nggak ada. Jadi turutilah, turutilah apa yang dibilang Roh Kudus, turutilah. Ya, turuti aja. Ya, karena yang baik sesuai hukum. Tapi baca firman juga, baca firman. Karena apa yang diapakan Roh Kudus sesuai firman, nggak bisa lari dari firman. Jadi lari, contohnya, kata Roh Kudus aku nggak usah duduk gereja hari ini. Macam mana itu? Saudara Roh Kudus itu? Tidak. Kata Roh Kudus aku nggak usah duduk gereja hari ini katanya. Ada kayak gitu pernah orang berbicara. Kata Roh Kudus aku nggak usah gereja dulu katanya. Roh Kudus. Ya itu udah terbalik. Kenapa? Roh Kudus selalu Sesuai firman. oh iya, menuntut sesuai firman. Mana ada Roh Kudus menyuruh nggak beribadah? Ya, Roh Kudus menyuruh sesuai firman. Ya, nggak ada Roh Kudus membilang tinggalkanlah istrimu. Nggak ada itu. Tinggalkanlah suamimu. Nggak ada. Roh Kudus nggak pernah menyuruh kayak gitu. Ya, nggak ada. Nggak ada. Roh Kudus itu damai. Damai. Kata Tuhan, kata Roh Kudus, aku harus tinggalkan kau. Nggak ada itu. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesana semua dituntut. Ya nggak ada itu. Banyak orang sekarang gampang-gampang mengatasnamakan Tuhan. Kata Tuhan begini, kata Tuhan ya gampang-gampang aja. Apalagi karismatik. Gara-gara punya Roh Kudus, gara-gara ada roh penuh roh, gampang-gampang mengatasnamakan Tuhan. Padahal keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri padahal keinginan dagingnya. Tapi dikatakan kata Tuhan, kata Tuhan. Gampang aja bilang kata Tuhan. Ya, itu memuja Tuhan. Itu sikit-sikit kata Tuhan, kata Roh Kudus, kata Roh Kudus. Saya ada lihat orang-orang begitu. Kata Roh Kudus begini, kata Roh Kudus. Gak bisa, harus sesuai firman. Yang harus sesuai firman, makanya perlu baca firman supaya tahu kita pimpinan ini suara daging atau suara Roh Kudus. Jangan mau disesatkan. Banyak yang sesat, ya, banyak sesat, ya. Merasa tuntunan Tuhan, padahal sudah di luar. Ya, banyak. Nah, saya nggak bisa bikin contoh yang satu, banyak contoh-contoh yang salah, banyak contoh-contoh yang salah, ya. Jadi di sini kita sudah paham ya, kita harus menguruskan Rumah Tuhan. Rumah Tuhan, ya. Yang kedua, yang pertama tadi membersihkan hati, ya, rumah Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara menguruskan rumah Tuhan? Kita buka di 2 Korintus. 2 Korintus pasal 7, yuk. Kita masih ada waktu kita ya. Rumah Tuhan itu harus dikuduskan, ya. Dengan pertama tadi membuat Roh Kudus leluasa bekerja. Kita turuti pimpinannya, hati kita bersih, hati kita suci. Yang kedua, dikatakan di sini bagaimana menguruskan rumah Tuhan, yaitu dengan menjaga rumah Tuhan tetap sehat, ya, tetap baik. Dikatakan di sini di 2 Korintus pasal 7, kita buka. 2 Korintus pasal 7. Ya. Ayat 17. Ya. 2 Korintus pasal 6 ya ayat 17. Ya. Dapat? Ya, saya baca yuk. Dari ayat 16 saja lah, dari ayat 16 saja biar lebih pas, ya. Dari ayat 16 saya baca 2 Korintus pasal 6 ayat 16. Apakah hubungan baik Tuhan? Nah, tadi kita baik Tuhan kan? Amen. Apakah hubungan baik Tuhan dengan
Ya. Jadi menjaga kekudusan rumah Tuhan tadi dengan jangan ada berhala. Apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Tidak ada. Karena kita adalah baik Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Ini kan diulangi lagi. Tadi dikatakan tubuh adalah baik Tuhan. Di sini dikatakan kita adalah baik. Iya, kita adalah baik dari Tuhan. Jelas kan? Jadi tidak ada hubungannya dengan berhala. Jadi jangan ada berhala. Ya. Apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Tidak ada. Karena kita adalah baik Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan ini. Nah, inilah pengurusan yang kedua, yaitu apa? Perhatikan baik. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, karena dia sudah tinggal di dalam kita. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Ya, maka aku akan menerima kamu. Perhatikan ayat ini dulu. Jangan menjamah apa ya? Najis. Tahu najis? Najis itu kalau menurut hukum perjanjian lama, kalau matahari terbenam, tahir. Iya, itu sudah tahir, sudah disucikan. Ya. Yang najis pun nggak boleh, apalagi yang dosa. Itu maksudnya. Ya. Kalau mau kita menguduskan rumah Tuhan, yang najis pun jangan dijamah. Ya. Yang najis jangan dijamah. Makanya tadi dikatakan harus jernih, bersih, bagikan kristal. Yang najis pun nggak bisa kita jamah. Apalagi yang dosa. Yang najis itu kalau matahari terbenam sudah lahir, itu yang najis. Tapi dikatakan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku lelaki, anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini dia. Disimpulkan lagi di pasal 7 ayat 1. Ini penempatan pasalnya agak apa ini? Enggak nyambung, aturan. Pasal 7-nya ada ayat 2. Ini ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, ya. Maksudnya janji-janji aku menjadi bapamu tadi, itu kan janji. Aku menjadi bapamu, kamu menjadi anak-anakku, itu janji. Karena kita memiliki janji itu, ya. Marilah kita menyucikan diri. Menyucikan diri sama dengan arti kata menguduskan rumah Tuhan. Menguduskan diri, ya, menguduskan rumah Tuhan, sama dengan ayat tadi. Marilah kita menyucikan diri, menguduskan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Menyempurnakan pengudusan tadi, pengudusan rumah tadi. Ya. Jangan menjamah apa yang najis, dan jaga diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Ya. Apa dikatakan di sini pencemaran jasmani dan rohani? Ini mau kita pelajari dulu. Ya. Pencemaran. Tahu arti pencemaran? Pencemaran itu contohnya udara. Merusak. Udara yang cemar. Ya. Cemar itu dia terkotori. Ya, contohnya ada udara yang bersih, baru tapi ada orang yang bakar sampah, ada asapnya, itu kan tercemar udara, kotor. Ya. Tapi udara yang tercemar tadi bisa bersih lagi, Ya. Kalau sumber kecemaran tadi hilang, ya, sumber cemarnya dihilangkan, bisa bersih lagi kita. Ya. Pertama, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pencemaran jasmani atau tubuh kita. Arti cemar tadi apa? Kotor, yang mengotori. Tubuh kita ini adalah
baik Tuhan. Ya, jasmani, pencemaran jasmani atau tubuh. Sekarang yang perlu kita pelajari, hal-hal apa yang bisa mencemari tubuh kita ini atau mengotori tubuh kita ini. Itu yang perlu kita pahami. Karena kita mau menyempurnakan kekudusan tadi dikatakan. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita, artinya menguruskan rumah Tuhan tadi. Apa hal-hal yang bisa mengotori tubuh kita ini, itulah kita jauhkan. Apa yang bisa mengotori tubuh kita ini? Ya, yang membuat tubuh kita ini tidak sehat. Ya, hal pertama yang bisa mengotori tubuh kita, yang membuat tubuh kita tidak sehat, ya sudah jelas lah dari hal-hal medis. Apa hal-hal medis yang membuat tubuh kita tidak sehat? Ya, pengawet makanan. Dijaga, jangan sembarangan makan, jangan sembarangan makan makanan yang banyak pengawetnya, itu merusak tubuh, ya, merusak ginjal, ya, obat-obatan yang nggak apa ada. Saya ada kenal dulu, ya, dia sakit apa, sakit lupa saya, sakit apa namanya itu, sakit kolesterol entah apa itu merasa, ya, diminumilah jamu. Paracetamol. Iya. Itulah dia nggak tahu dia jamu itu berbahaya, ada bahan-bahan kimia. Jadi kita pun jangan sembarangan makan obat. Ada bahan-bahan kimia yang berbahaya di dalam. Ya. Rusaklah ginjalnya. Ya, jangan. Apalagi sekarang yang makanan-makanan yang bisa merusak ginjal, yang bisa merusak leper. Jangan. Apalagi ini, iya. Sekarang banyak penyakit yang anak-anak muda pun mudah terkena diabetes. Ya, apa? Karena yang dimakan semua manis-manis, terlalu manis semua. Ya, jangan. Saya ada baca kemarin masih umur yang belasan tahun lah, 17 atau berapa, sudah kena diabetes kan? Ya, apa yang dimakan tiap hari? Dia minum apa tiap hari? Teh botol. Jangan. Kita jaga. Itu maksudnya pencemaran jasmani. Dari makanan itu pencemaran jasmani. Kedua, pola hidup. Pola hidup kita juga jangan merusak jasmani kita. Contohnya apa? Begadang. Ya, ada orang yang suka begadang tidur larut malam. Itu apa yang rusak? Ginjal juga kan? Coba baca kalau apa yang rusak kalau kita suka begadang, ginjal rusak. Ya, banyak. Baru yang paling sensitif, ya, kalau yang mau tersinggung silakan tersinggung, tapi firman Tuhan harus disampaikan. Yang merusak tubuh yang paling banyak yang dilakukan oleh laki-laki yaitu merokok. Ya, merokok. Kenapa saya katakan begitu? Karena merokok ini pemerintah sudah tulis di kotaknya. Di kotaknya sudah ditulis dapat menyebabkan kanker. Apa lagi? Kalau saudara baca di kotaknya, dapat menyebabkan kanker, hipertensi, ini. Udah dibilang di kotaknya itu, tapi tetap nggak peduli yang merokok, tetap aja merokok. Sudah jelas-jelas pemerintah sudah menulis, nggak mungkin ditulis di situ, nggak terbukti. Sudah ditulis di kotaknya itu bahwa di dalam rokok itu racun. Itu pencemaran jasmani. Ya, pencemaran jasmani. Jangan. Kalau kita mau memuduskan rumah Tuhan, jangan lagi. Ya. Ya. Jangan masukkan ke dalam tubuh hal berbahaya. Ya, racun-racun, makan makanan. Firman Tuhan mencatat ada beberapa, kalau mau memuduskan diri lagi, ada makanan-makanan haram. Jangan disentuh. Jangan makan makanan haram, jangan. Karena dari segi medis makanan haram itu katanya tinggi kolesterol. Ya, makanan haram itu tinggi kolesterol, banyak hal berbahaya. Itulah pencemaran jasmani. Baru yang kedua, apa yang dimaksud dengan pencemaran rohani? Ya, pencemaran rohani. Kerohanian kita tercemar, kotor. Ya. Dari mana kotor kerohanian kita? Dari mata.
dari mata kita. Ya. Alkitab mencatat jika mata teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi pencemaran rohani dari mata. Ya, dari mata artinya apa? Jaga mata kita melihat hal-hal yang tidak baik. Mungkin dari sosmed, dari HP ya. Nah, ya, dari pencemaran ini. Ya, jangan. Enggak perlu. Dari mata jangan kita lihat hal-hal yang tidak membangun, ya. Film-film dunia, ya jangan. Enggak dikatakan. Kenapa? Karena apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Apakah hubungan baik Tuhan dengan dunia ini? Enggak ada. Enggak ada hubungan baik Tuhan dengan dunia ini. Coba kita buka di Yakobus 4 ayat. Apa dikatakan di sana? Kalau kita berdoa Tuhan, Yakobus, Yakobus 4 ayat 4. Ayo. Dapat? Ayo, sama-sama kita baca. Yakobus 4 ayat 4. Sama-sama kita baca biar kita sama-sama diberkati, kita mengerti arti ayat ini. Yakobus 4 ayat 4, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tadi dikatakan apa? Apakah hubungan baik Tuhan dengan berhala? Artinya apa? Artinya ini, apakah hubunganmu dengan dunia? Enggak ada hubunganmu dengan dunia. Kenapa? Karena dikatakan di sini persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Jadi kalau kau bersahabat dengan dunia, mendengar lagu-lagu dunia, menonton lagu-lagu dunia, berpakaian-pakaian dunia, maksudnya pakaian yang seksi-seksi, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Berkata-kata, bercakap-cakap hal-hal dunia. Hal-hal dunia maksudnya gosip. Gosip-gosip artis, gosip-gosip selebritis. Itu hal-hal dunia. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan baik Tuhan dengan berhala. Nggak ada hubungan apa yang dikatakan di sini? Dunia dengan Tuhan. Nggak ada. Karena persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Jadi bagaimana? Barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ya, secara otomatis kalau mau bersahabat dengan hal-hal duniawi, kau musuh Tuhan. Bagaimana kita meneruskan rumah Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi yang dua inilah dulu. Ya, saya rasa sudah cukup yang dua ini dulu. Ya. Apa pesan Tuhan hari ini? Kita simpulkanlah dulu. Pesan Tuhan apa hari ini? Menguduskan rumah Tuhan. Pada hari bulan pertama. Iya. Jadi kita ingat ya, ini memasuki tahun ini. Memasuki tahun 2026, kita kuduskanlah rumah Tuhan di hari pertama bulan pertama dengan cara apa hari pertama? Membuat aliran-aliran air hidup. Membuat Roh Kudus bekerja. Yang kedua dengan menjaga diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Kenapa? Karena tidak ada hubungan baik Tuhan dengan berhala. Jangan bersahabat dengan dunia. Pencemaran jasmani dan rohani kita jaga. Jangan kita ya. Karena begini ya. Ada orang ini kisah nyata. Ada hamba Tuhan. Dia siap makan langsung tidur. Siap makan. Umurnya belum sampai. Berapa umurnya? 40 lebih. 40 ada 50 tahun sudah meninggal. Yang disalahkan Tuhan. Ya jangan begitu kita. Ada hamba Tuhan, saya kenal. Siap makan tidur, dia naik dah gulanya. Kenapa begitu? Karena kalau kita siap makan itu
kita harus belajar juga biologi ya, supaya kita pintar. Sekarang udah zaman apa ini? Zaman canggih, medsos, sering lewat itu hal-hal medis. Kalau kita siap makan tidur, pankreas kita itu bekerja ekstra capek dia untuk menghasilkan insulin. Insulin itu untuk memproses gula dalam darah. Jadi kalau dia sudah capek, lelah, umurnya belum sampai 50, pankreasnya sudah nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan insulin lagi. Kalau dia bisa menghasilkan insulin, gula dalam darah meningkat. Kalau gula dalam darah naik, orang ini jadi rusak organ-organnya. Kenapa? Pankreas nggak bisa menghasilkan insulin untuk memproses kadar gula. Alhasil apa? Rusak organnya, umur belum sampai 50 udah mati. Itu maksudnya, makanya jangan sembarangan. Jaga tubuhmu dari pencemaran jasmani, jaga tubuhmu dari pencemaran orang. Ya, sudah melayani kau, sudah begini. Ya, padahal dia yang salah. Ya, jadi di tahun 2026 ini kita jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola hidup. Kalau waktunya istirahat, ya. Kuduskan rumah Tuhan, ya. Pasti kita diberkati. Barang siapa mau melihat hidup dan menikmati yang baik, jaga lidahnya. Jaga lidahnya. Ada lagi itu sambungannya di bawah yang lain-lain. Cuma yang pertama itu jaga lidah. Minggu ini jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Kuduskan rumah Tuhan, ya. Sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini yang mengajar kami bahwa di tahun pertama, di bulan pertama, Hizkia menguduskan rumah Tuhan. Kami mau seperti Hizkia Bapak, menguduskan rumah Tuhan di awal tahun ini. Kasih